Ya, assalamualaikum. Sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Masih dalam euforia. Berhasilnya Veda Ega Pratama untuk finish podium 3 dan menjadikan Veda Ega Pratama, ya bocah Gunung Kidul ini, menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil finish di posisi podium dari balapan Grand Prix. Lintas kelas ya, Moto3, Moto2 atau MotoGP gitu loh teman-teman sekalian. Ini menarik banget gitu ya. Selama Indonesia berkiprah ya memasukkan pembalap-pembalap mudanya masuk di balapan Grand Prix, itu akhirnya di tahun 2026 ini kita berhasil memperoleh satu anak yang bisa mengibarkan bendera merah putih di Parc Fermé dan di podium di balapan Grand Prix. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, dan di vlog kali ini kita akan membahas beberapa hal-hal teknis, beberapa hal-hal di balik dari balapan yang akhirnya menghasilkan podium untuk Veda Ega Pratama. Kalau misalkan teman-teman sekalian bisa lihat balapannya, ya pada dasarnya balapannya itu hadir dua kali. Kenapa? Karena di tengah itu sekitar lap ke-14 itu diinterupsi oleh sebuah kejadian, ya ada motor nomor 19 itu harus dievakuasi, dan untuk proses evakuasi itu membutuhkan situasi yang benar-benar clear di track gitu ya, sehingga mau nggak mau race direction harus memberikan notifikasi red flag gitu ya. Red flagnya karena belum 2/3 dari jumlah total lap yang akan dilakukan 24 gitu ya. Nah, sehingga harus dilakukan restart dengan quick start procedure. Quick start procedure itu adalah setelah hadir dari balik lagi ke pit lane ya. Terus habis itu mereka harus keluar dari pit lane ya dengan waktu hanya 60 detik. Setelah itu mereka itu namanya adalah sighting lap, lalu masuk langsung ke starting grid, hanya ditemani oleh satu kalau mekanik gitu ya, persiapan, lalu persiapan warm up lap, dan langsung balapan restart, dan balapan restartnya hanya dilakukan sebanyak 5 lap gitu loh teman-teman sekalian. Dan apa yang dilakukan Veda Ega Pratama karena dia itu di satu lap sebelum red flag berkibar, itu posisinya memang agak sedikit mundur, yaitu posisi 10. Dan bahkan pada saat itu Brian Uriarte yang awalnya semenjak lap-lap pertama itu berada di belakang Veda Ega Pratama, itu berhasil berada di depan gitu teman-teman sekalian. Jadi Veda itu start dari posisi 10 gitu ya. Walaupun ketika red flag sebenarnya dikibarkan atau bendera atau lampu LED yang berwarna merah itu menyala, itu tuh posisinya berada di posisi 9 pada dasarnya. Namun dilihatnya adalah satu lap sebelum red flag dikibarkan. Jadi dia harus start dari posisi 10. Kalau dari catatan statistik yang dihadirkan oleh MotoGP.com ya, yang hadir yang teman-teman sekalian juga bisa lihat itu ya, itu Vega pertama itu nyodok di satu lap pertama itu dari posisi start 10 itu sampai lewatin yang namanya Morelli, terus Uriarte catatan saya, terus abis itu Valentin Perone, terus abis itu O'Gorman. Ya ada 4 pembalap di depannya tuh dilewatin. Mulai dari proses start yang bagus, dari proses startnya aja dia bisa melewati 3 pembalap, lalu antara tikungan 2 sampai memasuki garis finish untuk siap melakukan lap kedua, itu dia overtake satu orang lagi, yaitu Marco Morelli. Nah, di lap kedua dia sedikit turun gitu ya, berada di posisi 7 karena Morelli-nya sempat maju overtake dari Veda. Lalu setelah itu di posisi 3 dia berhasil maju ke depan Veda Ega Pratama. Sementara Morelli yang tadinya overtake Veda di lap kedua itu bahkan memimpin teman-teman sekalian ya, dibayang-bayangi oleh Maximo Kiles pada saat itu. Terus habis itu barulah masuki lap keempat. Veda tuh mencoba untuk push, kita lihat lagi, lalu dia berhasil overtake yang namanya Guido Pini. Ya, Guido Pini juga merupakan seteru dia ya, selain dari Brian Uriarte di RBRC tahun lalu dan juga di Junior GP tahun lalu. Sampai akhirnya dia di posisi 4 pada lap keempat, di lap terakhir lah itu ya teman-teman sekalian. Semua saya yakin teman-teman sekalian tuh pada deg-degan, terus habis itu waduh, terus merasa gimana gitu ya, karena ini adalah momen pertamanya dari kita bisa melihat yang namanya pembalap Indonesia bisa podium teman-teman sekalian. Nah, itu Veda mendekati yang namanya seorang yang namanya Alvaro Carpe, dan akhirnya nih teman-teman sekalian ya, si Veda ini itu berhasil overtake
dan melakukan block pass ke Alvaro Carpe di beberapa tikungan terakhir dan berhasil menjaga jarak dan akhirnya menyentuh garis finish di posisi ketiga. Sementara balapannya sendiri dimenangkan oleh Maximo Quiles, teman-teman sekalian. Luar biasa sih balapannya. Nah, saya ingin mencoba membedah gitu ya. Kalau dilihat dari balapannya sendiri, Veda Ega Pratama ketika diwawancara di Parc Fermé itu mengatakan bahwa di bagian pertama dari balapan sebelum red flag terjadi, dia mengalami struggle terhadap ban belakang. Kayaknya entah grip atau gimana gitu ya. Lalu setelah itu, setelah dia melakukan restart dan motornya itu sebelumnya itu masuk ke pit lane, itu sepertinya kelihatan bahwa Veda begitu enjoy dan begitu sangat percaya diri terhadap motornya sehingga dia bisa push to the limit dan bahkan berhasil overtake pembalap-pembalap yang bisa dibilang juga cukup kuat kayak misalkan Guido Pini, terus sampai ke sosok yang namanya Alvaro Carpe di akhir yang menggunakan motor KTM RC4 gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di pit lane gitu ya teman-teman sekalian. Nah, banyak teman-teman sekalian saya lihat ada di beberapa kolom komentar bahwa ketika red flag terjadi itu nggak boleh ganti ban. Kayaknya nggak begitu teman-teman sekalian ya. Jadi regulasinya kalau setiap ada red flag terjadi di Moto3 kah, di Moto2 kah, itu pembalap diperbolehkan berganti ban teman-teman sekalian ya. Jadi Veda Ega Pratama itu berganti ban, namun tipe bannya itu masih sama teman-teman sekalian nih. Saya ada datanya yang di apa namanya? Yang kirim oleh ini teman-teman sekalian, mohon maaf nih ya. Ntar. Nah, ini dia nih, ini adalah data, nanti saya coba juga di sini. Nah, ini adalah ban yang dipakai oleh para pembalap Moto2 ketika balapan di awal gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya. Saya coba gedein. Veda Ega Pratama itu menggunakan SC1 dan SC1, which is ini SC1 ini lebih soft bila dibandingkan dengan SC2. Semakin kalau di ban Pirelli itu kodenya semakin gede ya, angka semakin gede itu semakin hard. Sementara ketika di awal Veda Ega Pratama udah SC1. Ya kita bisa lihat lagi Hakim Danis pakai SC2 depannya lebih hard dan belakangnya SC1 lebih soft. Terus habis itu kayak misalkan Maximo Quiles nih, dia pakai SC2. Jadi depan belakang lebih hard kalau Maximo Quiles gitu. Dan ini sebelum red flag terjadi. Dan ketika red flag yang terjadi teman-teman sekalian. Nah, ini red flag terjadi bukan misalnya ini ya Pirelli itu memberikan data-data lagi kepada kami ya, pada media untuk menginformasikan ban apa yang dipakai. Kayak misalkan Maximo Quiles yang awalnya ketika di balapan pertama itu pakai SC2, sekarang dia udah langsung ke SC1 yang di belakangnya. Jadi ban belakangnya udah pakai soft. Sementara di posisi 10 Veda Ega Pratama ya SC1 masih tetap SC1. Tapi SC1 ini bukan saya perkirakan bukan ban bekas teman-teman. Bukan ban bekas yang sempat dia pakai di bagian pertama dari balapan sebelum red flag. Tapi ini udah ban baru tapi tetap masih SC1 dan SC1 dari soft compound 1 gitu maksudnya ya, dari yang ban yang dipakai oleh Veda Ega Pratama di balapan restart selama 5 lap. Saya pikir ini cukup lumrah ya, di mana pembalap-pembalap itu membutuhkan yang namanya nah ini dia teman-teman sekalian ya. Jadi kebanyakan ketika di race awal itu SC2 di depan itu lebih banyak atau ban hard lebih banyak, sementara di front itu ini seimbang. Tapi ketika restart ya, satunya lebih banyak teman-teman sekalian. Artinya soft compound 1 yang lebih soft lebih banyak. Ketika awal depannya itu yang paling banyak adalah SC2. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan dari strategi penggunaan ban yang digunakan di balapan Moto2 sebelum dan sesudah sesudah red flag. Bahkan ketika sesudah ini di bagian belakang nih ya, itu semuanya SC2 teman-teman sekalian, sementara di sini terpecah dua kayak gitu. Tapi yang kita bisa lihat di sini nih SC1-nya nih, SC1 di bagian depan itu lebih banyak. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Dia memang secara umum Veda Ega Pratama itu tidak mengubah penggunaan bannya, dia menggunakan masih tetap SC1 dan SC1. Namun bannya sudah berubah teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat ya catatan-catatan yang lain yang bisa saya peroleh gitu ya, memang determinasi dari Veda Ega Pratama itu luar biasa teman-teman sekalian. Dia menjadi pembalap kedua yang mencetak fastest lap dengan 1:26
552 gitu ya. Di mana yang pertama itu 126252. Itu Marco Morelli gitu ya. Sementara top speed, dia ngomongin top speed ya. Motor NSF 250 RW yang dipakai oleh Veda Ega Pratama itu menjadi nomor 2 teman-teman sekalian, yang top speednya paling tinggi yaitu 242,1 km per jam. Sementara number one-nya itulah Joe Kelso, juga pakai Honda sih sebenarnya, 242,6 km per jam. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian, kalau dilihat dari bagaimana perjalanan dari Veda Ega Pratama yang akhirnya bisa menjadi pembalap Indonesia pertama yang memperoleh podium di balapan Grand Prix. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian bisa lihat, itu memang perjalanannya luar biasa dan memang patut diacungi jempol. Nah, kayak gitu nih teman-teman sekalian ya. Ini hasilnya, saya lihat. Nih ya, akhirnya Veda Eka Pratama tuh menjadi posisi nomor 3 ya. Dengan jarak kalau dilihat 1,650 bila dibandingkan dengan pemenang balapan yang kebetulan adalah Maximo Kiles. Nomor kedua adalah Marco Morelli di tim yang sama, CF Moto Gaviota Aspar gitu teman-teman sekalian. Sementara di balapan di championship klasemen ya, secara umum Veda Ega Pratama itu menjadi yang posisi ketiga teman-teman sekalian ya. Nah, kita bisa lihat di sini posisi ketiga dengan 27 poin, berjarak 18 poin dari Maximo Kiles. Berkat 11 poin yang dia peroleh di Thailand, finish posisi berapa tuh? 5 ya. 5 posisi 5, dan juga di Brazil ini mana dia berhasil di posisi podium 3 gitu ya, teman-teman sekalian. Kita bisa lihat lagi dia merupakan pembalap Honda tertinggi juga di sini. Di balapan di Brazil ya, dia menjadi pembalap tercepat dan juga terbaik lah pada dasarnya, seperti itu. Honda terbaik ya. Honda terbaik setelah itu adalah Guido Pini di posisi 5. Lalu lanjut Adrian Fernandez posisi 8 dan Casey O'Gorman di posisi 9 gitu loh teman-teman sekalian. Terus apalagi di klasemen dari Rookie of the Year sementara ya, setelah 2 seri pertama Moto3 2026, Veda Ega Pratama itu berada di posisi pertama dengan 27 poin. Disusul oleh Brian Uriarte di posisi 2, Casey O'Gorman Irlandia di posisi 3 dengan 12 poin. Ada Rico Salmela, sering banget kita dengerin pada saat dulu di balapan RBRC, dia hanya dapat 10 poin. Dan Hakim Danis di posisi 5, pembalap Malaysia ini berada di posisi 5 dengan 6 poin berkat 6 poinnya yang dia peroleh di balapan di Moto3 Goiânia. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, sedikit lebih mendalam ya dari data-data yang bisa kita lihat dari balapan Veda Ega Pratama. Nah, next dia akan menghadapi balapan yang juga cukup menarik, yang juga cukup unik dan merupakan istilahnya baru balapan pertama dia juga. Kenapa? Karena pada saat di Junior GP dan juga Red Bull Rookie Cup dia belum pernah ke sirkuit ini, yaitu sirkuit kota, Circuit of the America di Austin, Texas. Kayak gitu, teman-teman sekalian ya. Kita akan coba doakan aja semoga dia bisa tetap semangat kayak gitu dan juga bisa tetap fokus. Yang awal-awal itu memang yang penting adalah bagaimana harus bisa menyelesaikan setiap sesi dengan baik, memperoleh berbagai macam pelajaran di situ sampai akhirnya dia bisa push to the limit. Jadi itu aja teman-teman sekalian, beberapa data-data yang bisa kita kupas di balapan ya Moto3 seri Brazil yang akhirnya bisa membawa Veda Ega Pratama untuk bisa menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih podium Grand Prix. Dan sebagai catatan juga, Veda Ega Pratama menjadi orang yang ketiga kayaknya ya dari Asia Tenggara ya yang memperoleh podium di kelas Moto3. Setelah mungkin 2012 waktu itu ada Zulfahmi Khairuddin, terus habis itu ada juga pembalap Malaysia juga ya, Khairuddin Pawi yang berhasil bahkan memenangkan balapan di Argentina tahun 2016. Nah, ini dia future ridernya Indonesia dan juga future ridernya dari Asia Tenggara dan Asia pada dasarnya. Veda Ega Pratama, mudah-mudahan karirnya bisa terus lancar, bisa terus bagus sehingga bisa masuk ke kelas MotoGP di suatu saat nanti. Itu aja, sampai bertemu di vlog dan podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.